Udah setahun lebih semenjak gue pertama kali nge-review produk Daxa yang dimana waktu itu gue ngebahas mouse Daxa R. Setelah mouse muncul keyboard, terus muncul lagi mousepad, dan kali ini headset Daxa T1. Dari sini jajaran varian produk Daxa dari Rexus udah lengkap banget buat setup kalian. Di review ini juga gue pengen ngebandingin sedikit Rexus Daxa T1 dengan NEK Beast W50, dikarenakan keduanya sama-sama headset wireless yang punya harga mirip-mirip. Gue Irgi dari Game Daim, simak review Rexus Daxa T1 berikut ini. Semua produk Daxa pasti disatukan dengan tema warna monokromatik bertekstur garis-garis. Box Daxa T1 ini keras banget dan solid serta double box. Bagian atasnya ngeliatin gambar headset sama logo Daxa, sedangkan bagian bawah box cenderung menjelaskan daftar spesifikasi Daxa T1. Isi boxnya itu antara lain headset Daxa T1, detachable microphone, kabel Type-C to 3,5mm jack, kabel Type-A to Type-C, 2 buku manual, yang satu bahasa Indonesia dan satu lagi bahasa Inggris, 2,4 GHz USB dongle receiver, kartu garansi, dan pouch bag. Nah, pouch bagnya ini pakai bahan semacam parasut yang anti air, jadi aman banget buat ngebawa headset bepergian. Bukan full putih layaknya produk Daxa lain, tetapi headset Daxa T1 ini pakai siluet warna yang keabu-abuan yang ngingetin gue sama seragam dinas marinir TNI AL gitu. Bobotnya ada di angka 348 gram dan masih kalah ringan sama NEK Beast W50 meskipun secara besarannya gue kurang tahu. Tapi yang jelas komposisi berat Daxa T1 ini ada di housingnya, sedangkan Beast W50 lebih merata di seluruh bagian. Housingnya foldable yang bisa diputar 90 derajat ke depan dan pas muternya itu kayak agak berat. Sistem rotasinya ini ada semacam sekrup yang nyambungin bagian lengan headband ke frame lengan bagian housing. Tapi bukan cuma dilipat doang, lengannya bisa kita tarik biar nyesuaiin ukuran kepala. Fitting headset pas gue pakai sih gak terlalu nempel, jadi pas mau headbanging aja agak kendor gitu. Cuma yang gue suka ear cap pad dan headbandnya ini gak keras alias busanya itu empuk meskipun tidak terlalu tebal. Apalagi cover materialnya terbuat dari fabrik yang berpori-pori biar sirkulasi udara telinga tetap terjaga. Alhasil telinga gue gak cepet keringetan sama panas buat dipakai berjam-jam. Beda sama Beast W50, meskipun secara fittingnya lebih cocok di gue, tapi material cover paddingnya dari kulit sintesis. Pas dipakai sejaman aja udah bikin telinga panas. Terus juga material fabrik kayak gini ngingetin gue sama Cooler Master MH630 yang pernah gue review sebelumnya. MH630 juga pakai fabrik buat cover paddingnya. Bagi yang penasaran, kalian bisa cek review gue tentang MH630 dengan cara klik di pojok kanan atas. Desain Daxa T1 secara keseluruhan itu elegan dan minimalis, gak neko-neko. Itu terbukti di housing ear cup-nya yang datar aja gitu dan cuma ada logo Daxa. Di sini juga jadi tempat LED RGB di sekeliling housing ear cup. Logonya pun bisa ikut menyala. Tekan tombol RGB yang menyatu sama fungsi power buat ngubah ke 8 mode, yaitu merah, hijau, biru, ungu, kuning, Tosca, putih, dan breathing. Beast W50 sebenarnya juga ada fitur kayak gini, tapi cuma ada di bagian logonya aja, gak terlalu meriah kayak Daxa T1 yang ada di sekeliling housing ear cup. Dan kekurangan Beast W50 itu kita gak bisa matiin fitur LED RGB-nya. Beda sama Daxa T1 yang terdapat dedicated button untuk ngubah sampai matiin RGB. Jadi cocok banget buat yang gak suka pakai fitur RGB, Daxa T1 ini bisa banget dimatiin. Terus secara ketahanan baterai jadi makin awet. Baterai Daxa T1 sendiri pakai polimer lithium yang kapasitasnya sebesar 1100 mAh. Beda selisih sedikit sama Beast W50 yang punya 1000 mAh. Waktu pengisian baterai Daxa T1 kurang lebih selama 2,5 jam. Sedangkan waktu pemakaiannya bisa sampai 18 jam kalau tanpa RGB dan setengah hari atau 12 jam dengan kondisi RGB menyala. Soal durasi pemakaian, Daxa T1 unggul dalam hal ini yang bisa sampai 18 jam kalau tanpa RGB. Sedangkan Beast W50 cuma bisa sampai setengah hari doang. Bukan cuma itu, waktu pengisian Daxa T1 lebih cepat 30 menit yaitu 2,5 jam, yang dimana Beast W50 butuh 3 jam lamanya. Selain faktor kapasitas baterai lebih kecil, kekurangan Beast W50 memang tidak ada opsi ngematiin RGB yang alhasil durasi pemakaiannya lebih singkat. Di samping itu, Daxa T1 justru punya tombol buat matiin RGB. Menurut gue, durasi Daxa T1 cocok banget buat gamer medium hardcore yang main game 6 jam sehari. Jadi headset ini bisa kalian pakai selama 3 hari tanpa charging. Tapi mungkin agak kurang cocok buat para streamer atau gamer hardcore banget yang main game bisa sampai 9 jam sehari. Jadi baru dipakai 2 hari aja headsetnya harus di charging ulang. Meskipun begitu, untungnya sih Rexus nyediain opsi wired pakai 3,5mm jack. Semisal kalau tiba-tiba headsetnya mati pas lagi match, kita bisa langsung nyolok kabel jack ke sistem unit PC. Jarak wireless yang bisa dijangkau Daxa T1 dan Beast W50 itu sama persis. Bahkan keduanya sama-sama pakai 2,4 GHz USB dongle receiver yang ukurannya sama panjang.
Kedua headset gue tes bisa dipakai sampai kurang lebih 10 meter hanya dengan satu shielding atau tembok penghalang doang. Tapi kalau udah dihalangi sama dua tembok nih, suaranya otomatis ngilang. Buat yang punya PS4 di ruang tamu dan ada sofa misalkan, kalian bisa banget main PS4 make headset Daxa T1 karena jaraknya bisa terjangkau. Delay Daxa T1 pun juga gak kenotis pas gue main Apex Legends. Dari Rexus sih mereka ngeklaim kalau latensinya ada di angka 40 mili-detik. Tetap ada delay memang, tapi pengalaman gue pas main game itu gak ada masalah sama sekali, meskipun balik lagi memang gak sebagus wired pastinya. Kabel charging Daxa T1 udah pakai USB-C to USB-A. Portnya ada di sebelah kiri belakang headset. Selain port Type-C, ada juga tombol mute dan dial volume. Sedangkan di bagian depannya cuma ada port buat mikrofon. Terus di sebelah kanan headset bagian belakang ada dua tombol, yaitu tombol port yang juga sebagai tombol RGB dan equalizer. Ini beda banget sama Beast W50 yang semua tombol dan portnya itu dibuang ke bagian kanan headset doang. Terus buat nyalain headset, kita tinggal tekan tombol power selama 4 hingga 5 detik sampai RGB-nya nyala yang tandanya headset udah bisa kita pakai. Unik ya, Daxa T1 gak ada penanda kanan kiri yang bisa kelihatan secara gamblang. Ada semacam easter egg di headset ini. Jadi penandanya tetap ada, cuma gak di bagian yang biasa dipakai buat headset pada umumnya, kayak di cover driver atau lengan headband. Justru penanda Daxa T1 ada di balik earpadnya ini yang kalau dilihat lumayan gede hurufnya. Alhasil biar lebih gampang buat bedain kanan kiri headset, patokannya itu bisa kita lihat dari port mikrofon yang wajib ada di bagian kiri depan. Baik Beast W50 maupun Daxa T1 sama-sama punya detachable mikrofon yang warnanya ngikutin body headset. Mikrofon Daxa T1 ini sangat fleksibel dengan gagang dari semacam plastik. Model pickupnya itu omnidirectional atau dari segala arah. Dan biar lebih jernih, Rexus udah nyediain foam buat mikrofon. Sementara itu, mikrofon Beast W50 juga fleksibel tapi lebih kaku kalau diarahin dan gagangnya ini terbuat dari bahan keras kayak metal. Secara ukuran, mikrofon Beast W50 lebih panjang ketimbang mikrofon Daxa T1. Meskipun lebih pendek, mikrofon Daxa T1 masih bisa ngejangkau mulut gue biar pas direkam itu suaranya gak terlalu kecil. Dan satu lagi, mikrofon ini juga bisa kita pakai dalam keadaan wired kalau mau dicolok entah itu ke PC maupun smartphone. Biar gak penasaran, simak hasil perekaman Daxa T1 berikut ini. Oke, gue Irgi dan apa yang kalian dengar saat ini adalah hasil perekaman mikrofon Rexus Daxa T1. Ya menurut gue kalau mau dipakai berdiskoteria, kalau lagi mabar sama temen sih oke-oke aja ya. Dan kalau mau buat rekaman kayak mungkin syuting YouTube dan lain sebagainya, ini bakal oke juga kalau udah dikasih noise filter gitu lewat Audacity misalkan, atau rekamnya lewat OBS udah dikasih noise suppression gate, itu bakal lebih oke lagi. Menurut kalian gimana? Apakah suara mikrofon di headset harga 700 ribuan udah terbilang bagus? Tulis komentar kalian di bawah. Terakhir menyoal suara, jujur gue emang bukan orang yang entusias soal audio atau audiophile, tapi gue sebisa mungkin ngejabarin karakteristik suara dan tetap gunain glosarium audiophile biar kalian bisa nangkep apa yang gue rasain. Karakteristik suara Beast W50 dan Daxa T1 itu berbeda secara default. Beast W50 cenderung ke balance, tetapi bassnya tetap solid, sedangkan Daxa T1 itu bassnya kurang sepeka Beast W50 karena lebih keras treble-nya. Tapi Daxa T1 punya suara yang lebih detail dan jernih. Meskipun bukan headset kaya akan bass, Daxa T1 punya fitur buat kalian pecinta bass, yaitu equalizer dengan 3 pilihan, yaitu hi-fi, bass, dan 3D. Jadi meskipun secara default Daxa T1 bukan sebuah headset gaming yang cocok untuk kalian para pencinta suara bass, tetapi kita bisa mengubahnya dengan equalizer. Pengalaman dengerin musik, gue coba dengerin Ordinary World dari Duran Duran. Pas dengerin Ordinary World, posisi instrumen sangat terasa seperti di menit 307 sampai 330. Petikan gitarnya berpindah-pindah dari kanan ke kiri secara apik. Dan karena condong ke treble, suara gitar bass lebih minim terdengar. Instrumen petikan gitar pada bagian setelah chorus menuju bridge lumayan nyaring dengan backing vokal yang tetap bisa gue denger. Begitu juga pas denger lewat smartphone pakai audio jack. Imaging audio tergambarkan cukup baik dengan posisi instrumen yang bisa diketahui posisinya. Kemudian menyoal gaming, kayak biasa pasti gue nyobain Apex Legends. Karena bassnya gak terlalu padat, karakteristik suara yang treble ngebantu gue buat mengetahui letak step musuh. Bahkan suara pertempuran dari kejauhan pun masih bisa gue dengar lewat Daxa T1 karena drivernya emang memproduksi suara yang detail. Kadang juga intensitas volume gue atur ke maksimal pas main biar dapetin pengalaman gaming yang cakep. Tapi suaranya bakal bocor keluar housing earcam. Terus kesehatan pendengaran bisa terganggu kalau sering-sering dimaksimalin. Jadi gue lebih sering pakai Daxa T1 di sekitaran 80-90% karena detailnya pun tetap dapat meskipun gak maksimal. Kesimpulan gue buat Rexus Daxa T1,
Headset ini akan sangat cocok buat kalian para gamer medium hardcore karena durasi operasional wirelessnya bisa lumayan lama dengan kenyamanan padding dari material fabrik yang memungkinkan telinga gak mudah panas untuk pemakaian dalam waktu berjam-jam. Berbeda dengan Beats 50 meskipun lebih murah sekitar 100 ribuan, tapi material kulit sintesisnya bikin telinga cepat panas dan durasi wirelessnya 6 jam lebih dikit dibanding Daxa T1. Karakteristik suara Daxa T1 gak cocok buat kalian para pencinta profil bass karena lebih condong ke treble, tapi untungnya Rexus nyediain fitur equalizer buat dapetin profil bass. Selain itu, portabilitas Daxa T1 gak diraguin lagi karena semua kabel dan mikrofonnya udah detachable dan foldable 90 derajat. Belum lagi tampilannya yang tidak neko-neko alias minimalis dengan balutan warna putih keabu-abuan. Cuma mungkin yang kurang dari Daxa T1 ialah fittingnya yang kurang cocok buat kepala lonjong kayak gue karena gampang kendor. Bagi yang tertarik, Rexus Daxa T1 dibanderol dengan harga Rp749.000 yang linknya udah gue taruh di bawah. Gue Irgi dari Game Time Review, sampai jumpa lagi di video berikutnya.